Sore itu, di desa Sukaluyu, duduk sepasang kekasih di bawah pohon kemuning. Kamu yakin mau nikah sama aku, Bayu? Kamu anak kota. Aku gak butuh kota. Aku butuh kamu, Rin. Mereka berdua duduk di bawah pohon kemuning di pinggir desa. Di sanalah Bayu melamar Ririn, gadis desa yang sederhana. Hari itu, desa Sukaluyu bersiap untuk acara paling dinanti. Pernikahan Ririn dan Bayu. Bayu, lelaki kota yang jatuh cinta pada gadis desa. Ririn, anak satu-satunya Pak Lurah. Semua orang bersolek. Tenda pesta terpasang. Pak Lurah, ayah Ririn, mengundang seluruh warga. Tapi pagi itu, rombongan Bayu tak kunjung datang. Jam 10, lewat. Jam 12, belum ada kabar. Tapi di tengah kebahagiaan, seekor ayam putih terus mondar-mandir di pelaminan. Tanda tak baik, bisik dukun desa. Tapi semua diabaikan. Di sisi lain, Bayu dan rombongan memulai perjalanan dari kota. 7 mobil, lengkap dengan gamelan pengiring. Ibunya Bayu sempat menolak. Aku mimpi kamu pakai jas, tapi tubuhmu kaku di dalam peti. Tapi Bayu tetap berangkat. Senyumnya yakin, matanya penuh cinta. Hujan turun deras di tikungan puncak 7. Mobil paling depan hilang kendali. Satu persatu rombongan ikut tergelincir ke jurang. Malam itu, berita duka sampai di desa. Semua penumpang dinyatakan tewas di tempat. Ririn duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih. Tapi wajahnya kosong. Musik gamelan berhenti. Kain dekorasi dicopot. Tapi, malam itu, Ririn merasa seseorang berdiri di balik tirai kamarnya. Ririn terbangun jam 2 malam. Dari jendela kamarnya, ia melihat halaman rumah yang gelap. Tapi samar-samar, ada cahaya obor. Dan bayangan orang berjalan dalam formasi. Seperti rombongan pengantin. Pagi harinya, tetangga rumah mendengar gamelan berbunyi tengah malam. Padahal alatnya udah disimpan. Ririn diam. Tapi di dalam hatinya, ia mulai yakin sesuatu sedang mendekat. HP Ririn berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, terdengar suara ramai. Seperti pesta. Dan suara Bayu. Sayang, aku udah sampai. Bukain pintunya, ya. Ibu Ririn menangis di ruang tamu. Foto keluarga Bayu yang seharusnya diberi pita hitam. Kini berubah. Semua tersenyum. Tapi mata mereka merah menyala. Ririn panik. Ia buang fotonya. Tapi besok, fotonya kembali, utuh, bersih. Seperti baru dicetak. Dukun desa datang ke rumah. Ia membawa bunga kantil dan kendi berisi air kembang. Pengantinmu belum selesai tugasnya. Mereka menjemput. Karena janji itu belum ditepati. Ririn harus menikah, atau desa ini akan jadi tumbal. Ririn sedang menyisir rambutnya. Tapi pantulan di cermin tak mengikuti gerakannya. Di belakangnya, Bayu berdiri, tersenyum. Kamu masih cantik, Rin. Kebaya itu masih cocok buat kamu. Warga mulai menerima undangan pernikahan ulang. Dicetak rapi. Ada nama Bayu dan Ririn. Tapi saat ditanya, tak ada satupun percetakan yang mengaku mencetaknya. Bahkan, nama Pak Lurah pun tertulis sebagai saksi. Pernikahan akan tetap terjadi. Di dunia manapun. Ririn membuka foto-foto lama. Salah satu grup WhatsApp pengajian. Ada foto yang baru. Foto dirinya. Berdiri di pelaminan. Di samping Bayu. Tapi fotonya diambil tadi malam. Padahal Ririn merasa ia tidur di kamar. Ibunya Ririn sedang memasak. Wajan tiba-tiba mendidih tanpa api. Air rebusan berubah jadi merah kehitaman. Lalu suara Bayu terdengar dari dalam panci. Bu, jangan lupa, aku suka rawon. Besok jam 7 ya. Pak RW yang mengolok-olok kejadian ini, menertawakan semuanya. Basi, itu cuma mimpi kalian semua. Tapi malamnya, warga menemukan tubuh Pak RW di depan rumah Ririn. Kondisinya mengenaskan. Matanya terbuka, seperti melihat pengantin dari neraka. Setiap malam,
Ririn bermimpi duduk di pelaminan, dengan tubuh tak bisa bergerak. Bayu membisikkan, "Kita sudah ditakdirkan menikah, meski cuma salah satunya yang hidup." Saat bangun, ia mendapati bunga melati segar di atas bantal. Tama, mantan Ririn, pulang kampung setelah dengar kabar aneh dari desa. Ia masih mencintai Ririn dan bersumpah akan membantunya. Tapi saat pertama kali menatap wajah Ririn, Tama berkata, "Kamu bukan Ririn yang dulu." Pak Lurah mengundang seorang kiai dari luar kota. Kiai membawa ayat suci dan air doa. Tapi begitu memasuki rumah Ririn, air zam-zam mendidih di dalam botol. Tempat ini sudah jadi milik mereka. Malam itu, Kiai mengalami mimpi aneh. Disandingkan dengan mayat pengantin, desa mulai diganggu secara massal. Anak-anak melihat barisan rombongan pengantin tanpa kepala. Seorang ibu melihat anaknya berjalan sendiri tengah malam, mengikuti suara gamelan yang datang dari hutan. Semua warga mulai percaya, pernikahan itu tetap akan terjadi, mau kita tolak atau tidak. Ririn duduk termenung, tapi tangannya bergerak sendiri, menulis tanggal 17 Agustus, malam Jumat Kliwon. Saat tulisan selesai, Bayu muncul duduk di sebelahnya, menatap penuh cinta. "Terima kasih, sayang. Kamu akhirnya memilih hari bahagia kita." Ririn kini jarang bicara. Ia duduk menatap kosong ke jendela, atau menyisir rambutnya ratusan kali. Ibunya takut, tapi setiap kali ingin bicara, Ririn menoleh dan berkata dengan suara berat, "Jangan ganggu aku lagi siap nikah." Tama nekat menginap di rumah Pak Lurah. Tengah malam, ia mendengar suara gending pengantin dari arah kamar kosong. Saat pintu dibuka, ia tersedot ke lorong gelap, tubuhnya melayang. Dengan bayangan rombongan pengantin berjalan diam-diam. Di ujung lorong, Ririn duduk di pelaminan, menangis darah. Dalam acara pengajian malam Jumat, 3 ibu-ibu tiba-tiba kerasukan. Mereka berkata bersamaan, "Undangan sudah dibagikan. Kursi sudah disusun. Jangan tolak cinta mereka." Semua langsung pingsan, dan satu orang meninggal dengan mata terbuka. Seorang anak kecil tetangga Ririn tiba-tiba menggambar sesuatu. Gambar itu menunjukkan pelaminan berdarah, kepala mempelai jatuh, dan langit hitam penuh asap. Anak itu bilang, mereka gak mau nikah. Mereka cuma mau yang masih hidup, buat dikubur bareng. Malam sebelum tanggal pernikahan, Ririn duduk di depan pelaminan yang tiba-tiba muncul sendiri. Kursi sudah tertata, kembang setaman memenuhi halaman, dan satu persatu, warga datang dengan langkah lambat. Seperti dikendalikan, pernikahan akan tetap dilangsungkan. Entah siapa yang setuju atau tidak. Malam datang. Rumah Pak Lurah bersinar terang seperti pesta. Gamelan berbunyi sendiri. Ririn memakai kebaya pengantin, tapi bukan dirinya yang bergerak. Tama terikat di pojok ruangan. Bayu menatapnya, tersenyum. "Maaf, bro. Aku duluan. Dia sudah milikku, dunia akhirat." Ririn dan Bayu duduk bersanding. Penghulu muncul, tapi tubuhnya tembus pandang, wajahnya tanpa mata. Warga berdiri diam seperti patung. Semua menyaksikan pernikahan yang seharusnya tak pernah terjadi. Ijab kabul dilakukan dalam bahasa yang tak dikenal. Tapi Ririn mengangguk, dan cincin melingkar sendiri di jarinya. Setelah ijab, Bayu mengeluarkan kotak kecil. Isinya bukan emas, tapi sepotong jari manusia. "Ini mahar dari dunia kami, dan bayaran agar arwah kami tetap utuh." Satu persatu warga yang menonton mulai menangis darah, tapi tak bisa bergerak. Setelah pesta selesai, 13 warga ditemukan tewas dalam posisi duduk bersila, mata terbuka. Kain kafan terselip di mulut mereka. Ririn kini bicara seperti Bayu. "Aku sekarang istrimu, selamanya." Tapi setiap kali dia bercermin, yang dilihat adalah dirinya sendiri dalam peti. Tama berhasil melarikan diri ke pemakaman, tapi mendapati satu gundukan baru. Ririn Nurul Az-Zahra, istri Bayu, almarhum.
Di bawah pelaminan rumah, ternyata ada liang kubur besar. Ririn kini tidur di sana, mengenakan gaun pengantin. Tersenyum, dengan mata terbuka. Tama mendatangi rumah sopir rombongan Bayu. Di sana, ia bertemu istri tua sang sopir yang berkata, dia sempat telepon sebelum jatuh. Katanya ada yang ikut dalam mobil. Padahal nggak pernah diundang. Wajah pucat, rambut panjang, duduk di belakang Bayu. Mereka bawa sesuatu dari masa lalu. Pak Lurah mengaku, dulu, ayah Bayu pernah menolak lamaran seorang wanita dusun terpencil. Wanita itu bunuh diri, dan berikrar, suatu hari, darahmu akan menikah dengan mayatku. Ternyata jasad perempuan itu ditaruh dalam peti, disatukan dalam rombongan mobil Bayu secara gaib. Dialah kunci kutukan ini. Tama kembali ke rumah Ririn. Tapi semuanya sunyi. Di halaman belakang, ada pelaminan kedua, berdiri di atas gundukan tanah. Ririn duduk di sana. Gaunnya sobek, wajahnya kosong, tapi tubuhnya masih hangat. Kalau kamu cinta aku, nikahilah aku di sini, sekarang juga. Tama, dengan air mata, membaca ijab kabul sendiri. Ririn menjawab dengan suara serak. Sah. Tubuhnya perlahan lemas. Senyum terakhirnya, seperti ucapan terima kasih. Di langit malam, rombongan pengantin pria tampak berjalan menjauh. Ke dalam kabut, Tama hilang. Tak pernah ditemukan. Ririn benar-benar meninggal. Rumah Pak Lurah dijual. Tak ada yang berani menempatinya. Tapi, setiap tahun, di tanggal yang sama, pelaminan berdiri sendiri di halaman rumah itu. Kursi tamu tertata, dan satu undangan muncul di rumah-rumah sekitar. Kehadiran Anda sangat dinanti. Hormat kami, Ririn dan Bayu. Gamelan mengalun, lalu suara pelan, sah. Tak semua cinta layak diperjuangkan sampai mati. Tapi Ririn dan Bayu sudah melampaui batas itu. Klik like, subscribe, dan kirim doa agar pernikahan ini tak kembali terjadi.